Halo para pencari misteri. Selamat datang kembali di Cerita Komandan, tempat fakta dan legenda beradu dalam kegelapan. Pernahkah kalian mendengar tentang video viral seorang kakek yang dikutuk ular raksasa? Tawa awalnya mungkin berubah menjadi kengerian saat menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Konon, kutukan itu nyata dan memakan korban. Bersiaplah, karena kita akan menyelami lebih dalam, mengungkap fakta mengerikan di balik viral ini, menganalisis setiap detail, dan menjawab pertanyaan yang menghantui. Benarkah kakek itu nyata, atau hanya ilusi belaka? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan misteri lainnya. Desiran angin malam membawa aroma lembab tanah dan sesuatu yang lebih purba. Layar ponselku memancarkan cahaya redup, menampilkan video yang beberapa hari ini menghantui pikiranku, seorang kakek renta, terhuyung di tengah hutan belantara, dikelilingi kabut tebal. Suaranya parau, meracau tentang kutukan dan ular raksasa. Video itu viral, tentu saja. Jutaan views, ribuan komentar, sebagian besar mencemooh, sisanya merinding. Aku, Maya, seorang jurnalis investigasi, terbiasa dengan cerita-cerita aneh. Tapi ada sesuatu dalam video ini yang terasa berbeda, sesuatu yang menusuk jauh ke dalam instingku. Bukan hanya kualitas videonya yang buram, atau ekspresi ketakutan yang begitu nyata di wajah kakek itu, tapi narasi yang dibangun di sekitarnya. Desas-desus tentang sebuah entitas purba, terlelap di kedalaman hutan terlarang, yang bangkit murka ketika terusik. Komentar-komentar netizen bertebaran, spekulasi liar tentang keaslian video. Beberapa menyebutnya hoax belaka, editan canggih untuk mendulang sensasi. Yang lain mengklaim video itu adalah bukti nyata dari legenda yang selama ini hanya dianggap mitos, tentang siluman ular raksasa yang menjaga pusara kuno. Lokasi pengambilan video, menurut informasi yang beredar, berada di pedalaman hutan Kalimantan, sebuah wilayah yang dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Rasa penasaranku semakin memuncak. Aku harus mencari tahu kebenaran di balik video viral ini. Apakah kakek itu benar-benar dikutuk? Apakah ular raksasa itu nyata? Atau semua ini hanya bualan belaka? Keputusanku bulat. Aku akan berangkat ke Kalimantan, menelusuri jejak kakek misterius itu, dan mengungkap fakta mengerikan di balik video yang menggemparkan jagat maya. Persiapan logistik, perbekalan, dan tentu saja, kontak-kontak lokal mulai kurancang. Aroma kopi pahit menemani malamku, sementara peta Kalimantan terbentang lebar di hadapanku, menjadi saksi bisu tekadku untuk mengungkap kebenaran, betapapun mengerikannya. Kabut tipis menyelimuti layar ponsel, seolah ikut merasakan aura misteri yang terpancar dari video viral itu. Seorang kakek renta, kulitnya keriput bagai guratan takdir, merintih di tengah hutan belantara. Ular raksasa, sisiknya berkilauan dalam remang cahaya, melilit tubuhnya erat. Kutukan, bisik angin seolah mengamini. Pertanyaan pertama yang menghantui benak kami, siapa sebenarnya kakek itu? Penelusuran dimulai dari metadata video. Jejak digital mengarah ke sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Desa Sungai Hitam, begitu penduduk setempat menyebutnya. Konon, di sana, cerita tentang ular raksasa bukan sekadar legenda, melainkan bagian kelam dari sejarah mereka. Dulu sekali, suara Pak Tua Usman bergetar saat kami temui. Ular itu marah karena hutan kami rusak. Kakek yang ada di video, mungkin dia melanggar pantangan. Matanya menerawang, seolah melihat kembali masa lalu yang kelam. Menurut Pak Usman, kakek itu bernama Raden. Seorang penebang kayu yang nekat membuka lahan di area yang dianggap sakral oleh masyarakat Sungai Hitam. Area yang dipercaya sebagai tempat bersemayam, penunggu hutan, sang ular raksasa penjaga keseimbangan alam. Raden tidak percaya, lanjut Pak Usman. Dia bilang itu cuma mitos. Tapi, lihatlah apa yang terjadi. Video itu, menurut penuturan warga, direkam oleh seorang pemuda bernama Budi.
Budi adalah cucu dari Pak Usman sendiri. Malam itu, Budi tengah mencari kayu bakar di sekitar hutan ketika mendengar suara rintihan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara hewan buas. Namun, rasa penasaran membawanya lebih dalam, hingga ia menemukan Raden dalam cengkeraman maut sang ular raksasa. Budi, yang ketakutan, sempat merekam kejadian itu dengan ponselnya sebelum akhirnya melarikan diri kembali ke desa. Video itulah yang kemudian ia unggah ke media sosial, tanpa menyangka akan menjadi viral dan memicu berbagai spekulasi. Namun, satu hal yang pasti, video itu telah membuka tabir misteri di balik legenda ular raksasa. Sebuah misteri yang jauh lebih mengerikan dari sekadar cerita rakyat. Analisis visual. Layar laptop berkedip, menampilkan bingkai demi bingkai video viral itu. Bayangan menari di wajah Arya, sang analis, saat ia memperbesar setiap piksel. Lihat ini, bisiknya, menunjuk ke detail samar di latar belakang. Pohon-pohon itu bukan pohon biasa. Bentuknya aneh, distorsi cahaya yang tidak wajar. Fokus beralih ke mata ular raksasa yang tampak dalam video. Tatapannya kosong, namun memancarkan aura kuno yang menusuk jiwa. Arya mengaktifkan filter kontras. Ada pola di sisik ular itu. Simbol-simbol kuno. Aku pernah melihatnya di buku-buku tentang legenda ular suci. Ia mengetik cepat, membandingkan simbol-simbol itu dengan manuskrip digital. Ini dia, simbol kutukan dari peradaban yang hilang. Mereka percaya ular raksasa adalah penjaga gerbang ke dunia lain. Kemudian, perhatian tertuju pada kakek dalam video. Ekspresinya bukan hanya ketakutan, tapi penerimaan yang mengerikan. Perhatikan matanya, kata Arya, suaranya bergetar. Mereka kosong. Seperti jiwanya sudah ditarik keluar. Dan lihat bayangannya. Arya meningkatkan pencahayaan bayangan di video. Bayangannya tidak sesuai dengan fisika normal. Terlalu panjang, terlalu gelap, seolah ditarik oleh sesuatu dari bawah. Ia menyimpulkan, video ini bukan sekadar rekaman kejadian aneh. Ada kekuatan kuno yang bekerja di sini. Dan kakek itu, dia adalah kuncinya. Legenda ular raksasa. Kabut tebal menyelimuti desa Sukamaju, seolah ikut menyimpan rapat rahasia yang hendak kuungkap. Setelah video viral itu, aku memutuskan menelusuri jejak legenda ular raksasa yang konon menghantui wilayah ini. Perpustakaan desa menjadi tujuan pertama. Debu tebal menutupi buku-buku usang, menyimpan kisah-kisah lama yang terlupakan. Aku menemukan sebuah buku kuno bersampul kulit, legenda dan mitos Jawa Barat. Halaman demi halaman kubaca dengan seksama. Di sana, tertulis kisah tentang ular naga gede, penjaga hutan yang murka jika kesucian alam dilanggar. Konon, wujudnya sangat besar, sisiknya berkilauan bagai emas, dan tatapannya mampu membekukan darah. Beberapa halaman selanjutnya menceritakan tentang tumbal yang dipersembahkan agar amarah sang ular reda. Jantungku berdegup kencang. Apakah video kakek yang dikutuk itu ada hubungannya dengan legenda ini? Aku menemui Pak Kardi, sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah Sukamaju. Ular naga gede bukan sekadar cerita, Nak, ujarnya dengan suara serak. Dulu, leluhur kita memang sering memberikan sesaji agar desa terhindar dari bencana. Tapi itu dulu sekali. Sekarang, semua sudah berubah. Pak Kardi kemudian menceritakan kisah tentang hilangnya beberapa warga desa secara misterius di masa lalu. Banyak yang menduga, mereka menjadi korban amukan ular naga gede. Tapi itu hanya legenda, kan, Pak? Tanyaku, berusaha meyakinkan diri sendiri. Legenda bisa jadi memiliki dasar kebenaran? Jawab Pak Kardi dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Alam ini memiliki hukumnya sendiri. Jika dilanggar, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Pak Kardi terus terngiang di telingaku. Aku membuka kembali video viral itu. Di kejauhan,
Samar-samar terlihat siluet yang menyerupai ular raksasa. Apakah itu hanya imajinasiku, atau memang ular naga gede benar-benar ada? Pertanyaan itu terus menghantuiku, mendorongku untuk menggali lebih dalam misteri ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi hutan tempat video itu direkam. Hutan itu tampak angker dan menakutkan. Pohon-pohon menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari. Suara burung dan serangga terdengar begitu nyaring, menciptakan suasana yang mencekam. Aku terus berjalan, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh orang yang merekam video itu. Tiba-tiba, aku menemukan sebuah gubuk reot di tengah hutan. Gubuk itu tampak kosong dan tak terawat. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Di dinding gubuk, terdapat lukisan ular naga gede dengan mata merah menyala. Bulu kuduku meremam. Siapa yang melukis ini? Dan apa maksudnya? Aku terus menjelajahi gubuk itu. Di bawah tumpukan jerami, aku menemukan sebuah buku catatan. Buku itu berisi tulisan tangan yang sangat rapi. Aku mulai membaca catatan itu. Ternyata, buku itu adalah jurnal milik seorang peneliti yang mencoba membuktikan keberadaan ular naga gede. Peneliti itu telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari jejak sang ular raksasa. Dalam jurnalnya, peneliti itu menulis tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan oleh penduduk desa untuk memuja ular naga gede. Ia juga menulis tentang lokasi-lokasi keramat yang diyakini sebagai tempat tinggal sang ular. Di akhir jurnalnya, peneliti itu menulis bahwa ia telah menemukan bukti keberadaan ular naga gede. Namun, ia memperingatkan bahwa sang ular sangat berbahaya dan sebaiknya tidak diganggu. Jantungku berdegup kencang. Apakah peneliti itu benar-benar menemukan ular naga gede? Dan apa yang terjadi padanya setelah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku. Aku menutup buku catatan itu dan kembali ke desa. Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran tentang kutukan ular raksasa. Tapi aku juga merasa semakin takut. Karena aku tahu, kebenaran itu bisa jadi sangat mengerikan. Investigasi digital, jari jemari Maya menari di atas keyboard. Layar komputer memancarkan cahaya dingin ke wajah Arya, sang ahli IT yang ikut terseret dalam pusaran misteri kakek dan ular raksasa. Video ini mencurigakan. Gumamnya, mata terpaku pada baris kode. Ia memulai dengan menganalisis metadata video viral itu. Lokasi, terhapus. Tanggal pembuatan, dimodifikasi. Jejak digitalnya sengaja dihilangkan, seolah seseorang berusaha mengubur keberadaan video itu dalam-dalam. Arya beralih ke analisis frame by frame. Ia memperbesar bagian ular, mencari anomali pixel, ketidaksesuaian tekstur. Ada yang janggal. Lihat ini, serunya pada Rina, jurnalis yang setia mendampinginya. Di bagian sisik ular, ada pola yang berulang. Bukan pola alami. Rina mendekat, matanya menyipit. Seperti hasil rendering 3D yang kurang sempurna. Arya mengangguk. Kemungkinan besar. Tapi kenapa repot-repot membuat video palsu seperti ini? Apa tujuannya? Mereka berdua terdiam, larut dalam pertanyaan yang sama. Arya melanjutkan pencarian. Ia mencoba mencari laporan kejadian serupa di daerah yang diduga menjadi lokasi video. Nihil. Tidak ada berita tentang serangan ular raksasa, tidak ada laporan orang hilang yang terkait dengan legenda ular, tidak ada apapun. Seolah-olah kejadian itu benar-benar hanya ada di dalam video. Tapi Arya tidak menyerah. Ia menyusuri forum-forum internet, situs-situs konspirasi, tempat-tempat di mana informasi aneh dan tak terverifikasi seringkali beredar. Di sebuah forum terpencil, ia menemukan sebuah komentar yang menarik perhatiannya. Seorang pengguna dengan nama samaran, Sang Penjaga Hutan, menulis tentang legenda ular raksasa di daerah terpencil, menyebutkan nama sebuah desa yang terpencil dan jarang dikunjungi. Ia juga menyinggung tentang seorang kakek tua yang dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan kutukan yang akan menimpa siapapun yang mengganggu harmoni tersebut.
Sang penjaga hutan menulis dengan nada misterius dan berhati-hati, seolah takut membocorkan rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Arya mencoba menghubungi pengguna tersebut, namun tidak mendapat balasan. Identitasnya pun sulit dilacak. Namun, komentar itu memberikan secercah harapan. Setidaknya, ada orang lain yang mengetahui tentang legenda dan kakek tua itu. Arya dan Rina saling pandang. "Kita harus ke desa itu," kata Rina, dengan nada penuh tekad. "Kita harus mencari tahu kebenaran di balik video ini, dan legenda ular raksasa." Arya mengangguk setuju. Investigasi digital telah membawa mereka sejauh ini. Sekarang, saatnya untuk terjun langsung ke lapangan, menghadapi misteri itu secara langsung. Wawancara ahli, pendapat ahli mitologi dan paranormal tentang kutukan dan ular raksasa. Ruangan kerja Profesor Arman, seorang ahli mitologi terkemuka, dipenuhi buku-buku kuno dan artefak misterius. Aroma kertas tua bercampur dengan dupa yang samar menciptakan suasana yang mendukung aura mistis. "Video ini sangat menarik," Profesor Arman memulai, matanya berbinar di balik kacamatanya. "Legenda ular raksasa bukan hanya dongeng pengantar tidur. Di banyak budaya, ular melambangkan kekuatan primordial, penjaga rahasia kuno. Kutukan kutukan adalah manifestasi kemarahan alam itu sendiri. Saya bertanya tentang kemungkinan kutukan semacam itu benar-benar terjadi." Profesor Arman menghela napas. "Secara ilmiah, tentu saja, tidak ada bukti. Tapi mitos seringkali mencerminkan ketakutan dan harapan kolektif suatu masyarakat. Mungkin ada elemen kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin ada energi tak kasat mata yang bisa dipicu oleh tindakan tertentu." Selanjutnya, saya menghubungi Ibu Ratna, seorang paranormal yang dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan dunia gaib. Wawancara berlangsung di rumahnya yang teduh, dikelilingi tanaman herbal dan kristal berkilauan. "Saya merasakan kegelisahan yang sangat kuat di sekitar video itu," kata Ibu Ratna dengan suara berbisik. "Energi ular itu nyata. Dan kakek itu, dia terikat oleh sesuatu, oleh janji atau pelanggaran yang sangat berat." Ibu Ratna menjelaskan bahwa kutukan, menurutnya, adalah gangguan keseimbangan spiritual. Seseorang telah melakukan sesuatu yang menyinggung kekuatan alam. Dan ular itu adalah perwujudan dari kemarahan itu. Saya bertanya apakah ada cara untuk mematahkan kutukan semacam itu. Ibu Ratna menggelengkan kepalanya. "Tidak mudah. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan yang terlibat, serta niat yang tulus untuk memperbaiki kesalahan. Dan terkadang sudah terlambat." Pendapat kedua ahli ini memberikan dimensi baru pada investigasi saya. Apakah video viral itu hanya tipuan yang cerdas? Ataukah ada kekuatan yang lebih gelap dan misterius yang bekerja di baliknya? Pertanyaan ini terus menghantui pikiran saya saat saya melanjutkan pencarian kebenaran. Detektif Maya menatap layar laptopnya, garis-garis halus kelelahan tercetak jelas di wajahnya. "Jadi, kesimpulannya," desisnya, "lebih pada dirinya sendiri daripada pada Leo, partnernya, yang duduk berhadapan dengannya di ruang kerja yang remang-remang." Leo menghela napas, memijat pelipisnya. "Semakin dalam kita menggali, semakin kabur batas antara fakta dan fiksi. Video itu aneh. Terlalu aneh untuk sekadar hoax biasa. Analisis visual tidak menunjukkan manipulasi digital yang kentara, tapi bukan berarti itu asli." Maya mengangguk setuju. Petunjuk tersembunyi dalam video, gerak-gerik kakek itu, bayangan aneh di pepohonan, suara desisan yang tidak wajar, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang tidak pas. Mereka telah meninjau kembali semua bukti, asal-usul video yang samar, legenda ular raksasa yang menghantui wilayah tersebut, laporan kejadian serupa yang tidak pernah terkonfirmasi. Wawancara dengan Profesor Arman, ahli mitologi, memberikan perspektif yang menarik, namun tetap tidak memecahkan misteri inti. Kilasan balik, Profesor Arman di layar laptop,
Suaranya berwibawa meskipun melalui koneksi video yang tidak stabil. Profesor Arman. Suara, kisah ular raksasa bukan hanya legenda. Nah, ia mewakili ketakutan primordial manusia terhadap alam, terhadap kekuatan yang tak terduga dan tak terkendali. Apakah kakek itu benar-benar dikutuk? Secara ilmiah, tentu saja tidak mungkin. Tapi dalam ranah mitos, dalam dunia kepercayaan, segalanya mungkin. Kilasan balik berakhir. Pendapat Profesor Arman masuk akal, kata Maya, tapi kita detektif. Kita membutuhkan bukti yang lebih konkret daripada kepercayaan. Leo mengetik sesuatu di keyboard. Aku mencoba melacak pemilik akun yang pertama kali mengunggah video itu. Hasilnya, nihil. Akun itu sudah dihapus, jejak digitalnya lenyap. Maya mengernyit. Itu mencurigakan. Kenapa seseorang repot-repot menghapus jejak seperti itu? Kecuali, mereka punya sesuatu untuk disembunyikan. Atau, Leo menambahkan, mereka hanya ingin menciptakan sensasi dan kemudian menghilang, meninggalkan kita dengan misteri yang belum terpecahkan. Maya berdiri dan berjalan ke jendela, menatap hujan yang turun di luar. Kita punya dua kemungkinan di sini, Leo. Pertama, video itu adalah hoax yang dirancang dengan cerdik. Seseorang dengan keterampilan editing yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang mitologi lokal menciptakan video yang viral untuk mendapatkan ketenaran. Ia berbalik, menatap mata Leo. Kemungkinan kedua, sesuatu yang lebih supranatural. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika dan sains. Mungkin legenda ular raksasa itu memiliki dasar kebenaran, dan kakek itu adalah korban dari kutukan kuno. Leo terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata Maya. Aku tidak suka pilihan kedua. Aku lebih suka percaya pada penjelasan rasional. Begitu pula aku, jawab Maya. Tapi tugas kita adalah untuk mencari kebenaran, tidak peduli seberapa tidak nyaman atau tidak masuk akal itu. Ia berjalan kembali ke laptop dan mengetikkan beberapa baris kode. Aku akan menjalankan analisis forensik terakhir pada video tersebut. Mencari anomali yang mungkin terlewatkan. Jika kita tidak menemukan bukti manipulasi yang jelas, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan supranatural. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Jam dinding berdetak dengan suara yang memekakan telinga. Hujan di luar semakin deras, seolah alam sendiri menahan napas, menunggu hasilnya. Beberapa jam kemudian, Maya berseru, "Leo, lihat ini." Leo bergegas mendekat. Di layar laptop, sebuah grafik kompleks menampilkan hasil analisis forensik. Sebuah anomali kecil, hampir tidak terlihat, terdeteksi di sekitar area leher kakek dalam video. Zoom di bagian itu, perintah Maya. Leo memperbesar gambar. Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh. Tapi ketika mereka meningkatkan kontras dan kecerahan, sesuatu yang aneh mulai muncul. Pola samar, seperti sisik, tercetak di kulit kakek. Itu seperti sisik ular, kata Leo, suaranya bergetar. Maya mengangguk, matanya terpaku pada layar. Analisis spektral menunjukkan bahwa sisik itu tidak ditambahkan secara digital. Mereka, organik. Keheningan yang panjang dan mencekam menyelimuti ruangan. Akhirnya, Leo memecah kesunyian. Jadi, video itu nyata? Kakek itu benar-benar dikutuk. Maya tidak menjawab. Ia terus menatap layar, pikirannya berpacu dengan kecepatan tinggi. Bukti-bukti itu ada di sana, tidak terbantahkan. Tapi bagaimana mungkin? Aku tidak tahu, Leo, katanya akhirnya. Yang aku tahu adalah, kita telah membuka pintu ke dunia yang jauh lebih aneh dan menakutkan daripada yang pernah kita bayangkan. Di luar, guntur menggelegar, mengakhiri babak ini dengan tanda tanya besar yang menggantung di udara. Kebenaran tentang video viral dan kutukan ular raksasa itu, ternyata, jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka duga. Apakah mereka siap menghadapi konsekuensinya?